pagi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Andini Saputri. Saya Silva Hoirunisa. Saya Vera Malaya Putri. Saya Gustini Indriana Lesmana. Saya Hoirunisa Putri. Saya Lutfia Feranda Oktaviani. Di sini kami akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum masuk ke materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari larutan itu. Larutan adalah campuran yang homogen dari dua zat atau lebih. Zat yang memiliki jumlah lebih banyak disebut dengan zat pelarut, sedangkan zat yang memiliki jumlah lebih sedikit disebut dengan zat terlarut. Artinya, zat pelarut memiliki jumlah yang lebih banyak sehingga mampu menguraikan zat terlarut menjadi lebih sedikit atau menjadi lebih sederhana. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Proses disiosisasi adalah pemecahan molekul dalam proses kimia yang menghasilkan suatu atau lebih molekul lain. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena terdapat ion-ion yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Di dalam larutan elektrolit terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, dan yang kedua, larutan elektrolit lemah. Hai guys, yuk simak penjelasan saya mengenai elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pengertian dari elektrolit kuat yaitu sebagian besar zat terlarut terdisosiasi menjadi ion bebas. Sedangkan pengertian dari elektrolit lemah yaitu larutan yang zat larutannya tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga hanya dapat menghantarkan sedikit arus listrik. Larutan elektrolit kuat. Sifat-sifat larutan elektrolit kuat biasanya meliputi yang pertama, molekul terionisasi sempurna dan memiliki derajat ionisasi A sama dengan 1. Yang kedua, nyala lampu terang pada alat uji elektrolit. Yang ketiga, menghasilkan banyak gelembung gas di sekitar elektroda pada alat uji elektrolit. Yang keempat, zat yang tergolong elektrolit kuat biasanya memiliki larutan asam kuat seperti HCl, H2SO4, HNO3, dan lain sebagainya. Lalu ada pula larutan basa kuat seperti NaOH, KOH, BaOH, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada larutan garam seperti NaCl. Ada pula B. Larutan elektrolit lemah. Sifat-sifat larutan elektrolit lemah biasanya meliputi yang pertama, molekul terionisasi hanya sebagian dan memiliki derajat ionisasi 0 kurang A kurang 1. Yang kedua, nyala lampu redup atau mati pada alat uji elektrolit. Yang ketiga, menghasilkan sedikit gelembung gas pada sekitar elektroda pada alat uji elektrolit. Yang keempat, zat yang tergolong elektrolit lemah biasanya dimiliki larutan asam lemah, misalnya H2O dan H2SO3. Serta ada pula larutan basa lemah, misalnya NH3 dan NH4OH. Halo teman-teman, jadi setelah membahas larutan elektrolit, di sini saya akan menjelaskan tentang larutan non-elektrolit. Jadi, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak memiliki bentuk ionik dalam pelarutnya. Artinya, larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion atau ion positif yang disebut kation dan ion negatif yang disebut anion yang dapat mengantarkan muatan listrik. Nah, sifat-sifat larutan non-elektrolit yaitu yang pertama, pada larutan non-elektrolit, senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Yang kedua, larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam air, maka X sama dengan 0. Yang ketiga, larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekuler yang larut. Yang keempat, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Beberapa contoh yang terdapat pada larutan non-elektrolit yaitu 1. Glukosa atau C6H12O6. Yang kedua, urea atau CON2H4. Yang ketiga, etanol atau C2H5OH dan metanol C5H11OH.
Saya wassalamualaikum bro.